Halo, welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan aku, Kokom, di channel aku ini yang suka nggak jelas banget. Karena aku bikin videonya random banget. Oke, saat ini kita lagi mau pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga pemilihan legislatif ya di Indonesia. Bentar lagi nih. Ada yang masih bingung nggak kayak aku yang mau milih presiden sama wakil presidennya Indonesia itu siapa? Oke. Kalau ada yang masih bingung sama kayak aku juga masih bingung. Cuman kali ini kita bisa bareng-bareng gimana sih cara milih presiden dan wakil presiden yang tepat untuk kita nanti ya, lebih tepatnya untuk Indonesia ya. Sebenarnya memang agak sulit ya, aku pun juga bingung antara 1, 2 ataupun 3 karena masing-masing punya keunggulan sendiri ya. Tapi di sini mari kita bahas bagaimana cara aku nanti untuk memilih presiden dan wakil presiden yang bisa aku rekomendasikan buat kamu. Tentu saja video ini tidak untuk mempromosikan calon manapun, baik 1 maupun 2 ataupun 3, karena doain aja ya, karena channel ini kan masih kecil. Doain semoga besok bisa besar. Oke, langsung saja bukan kita aja sih, aku kasih tahu gimana sih aku nanti merekomendasikan cawapres mana yang aku pilih. Oke, yang pertama, kalau kita mau pilih seseorang itu pasti kita harus tahu backgroundnya dulu ya. Kalau paslon 1 Pak Anies sama Cak Imin itu memang sudah ada track recordnya di sosmed juga banyak banget, kamu tinggal cari aja di situ. Tapi aku saranin itu yang benar-benar valid ya. Sama yang kedua itu Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang memang keduanya sudah pernah menjabat sebagai pejabat. Untuk tahun ini aja mereka masih menjabat ya. Terus yang ketiga Pak Ganjar sama Pak Mahfud, yang memang aku rasa itu memang sudah teruji, karena Pak Ganjar sudah jadi gubernur Jateng 2 kali, sebelumnya juga di DPR. Pak Mahfud juga track recordnya bagus banget menurut aku, pendidikannya juga lumayan tinggi. Oke, nanti kamu tinggal cari track recordnya di sosmed ya. Kalau memang masih bingung, nanti aku kasih tahu yang kedua caranya, yaitu dengan kita menyaksikan debatnya ya. Debatnya sudah 3 kali putaran, kamu bisa rangkum itu dari debat pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Bagaimana mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan ya. Kalau kamu masih bingung, ada cara yang ketiga. Cuman untuk debat yang pertama dan kedua, yang ketiga aku nggak bisa nonton, soalnya aku nggak punya waktu ya untuk berjam-jam liatin video. Cuman aku nontonnya di rangkuman-rangkuman itu ya. Kalau kamu masih bingung mau nentuin yang mana lagi, soalnya memang ketiganya memiliki keunggulan yang menurut aku gimana ya. Oke, aku jelasin aja deh. Kalau paslon yang pertama itu Pak Anies memang sudah menjabat sebagai gubernur, terus menteri, sama Cak Imin juga track recordnya lumayan bagus. Mungkin ini menurut aku ya, pandangan aku,
ini agamisnya mungkin lebih tinggi daripada yang lain. Itu yang kelebihannya di paslon yang pertama. Paslon yang kedua Pak Prabowo dan Mas Gibran. Menurut aku ya memang sebelumnya Pak Prabowo menjadi menteri dan menhan ya, Mas Gibran menjadi wali kota Solo. Keduanya memang bagus ya, cara memimpinnya itu menurut aku lebih ke cenderung ke ekonominya itu lebih unggul kalau untuk Mas Gibran, karena menurut aku Solo di tangan Mas Gibran itu lebih ekonominya menurut aku lebih meningkat ya. Katanya juga turisme di sana juga meningkat lebih tinggi daripada di Jogja. Terus untuk yang ketiga ini menurut aku Pak Ganjar itu memang untuk memimpinnya lumayan bagus di Jawa Tengah ya. Terus Pak Mahfud juga bagus di bidang hukum. Ya begitulah keunggulan mereka, membuat aku juga bingung karena yang satu agamis, yang satu menurut aku paslon nomor 2 itu ekonominya lebih kencang kalau mereka jadi. Terus yang ketiga itu di bidang hukum memang penting ya, karena di Indonesia sekarang ini memang hukumnya agak gimana ya, kalau belum viral belum ditindaklanjut ya, jadi memang hukum juga penting juga sih. Oke, kalau kamu masih bingung, ada cara yang ketiga. Sebelum kamu nyoblos, usahakan kamu malamnya doa dulu. Sholat tahajud, minta petunjuk ya. Kalau buat yang muslim, kalau masih bingung pagi harinya, ini cara yang paling terakhir. Mungkin ini cara yang paling ampuh. Yang ketiga, ketika kamu ke TPS, kamu masuk bilik, pejamkan mata, berdoa sebelum kamu milih. Terus kamu pelototin wajah mereka satu persatu. Terus kamu tanya dalam hati kamu, siapa ketiganya yang bisa membuat kamu lebih sejahtera? Kiranya masa depan kamu akan lebih baik. Kamu tanya, kamu pelototin satu-satu. Terus kamu bayangin kehidupan kamu nanti. Kamu pelototin sampai ada yang foto yang bisa mengangguk-ngangguk kepalanya. Kalau ada satu yang mengangguk-ngangguk, langsung kamu coblos. Terus setelah itu kamu pulang, kamu kemas-kemas barang kamu yang penting-penting aja, seperti BPJS, KTP, KK kalau perlu. Kamu pergi ke rumah sakit. Mungkin kamu gangguan penglihatan, karena pasti nggak akan ada calon yang bisa ngangguk-ngangguk di situ. Plus kamu tes urin, mungkin aja kamu lagi ngefly pas nyoblos. Oke, sekian itu video aku untuk cara milih paslon yang tepat nanti untuk Indonesia ke depan ya. Cara yang ketiga mungkin, yang terakhir mungkin agak konyol sih. Oke, sekian video kali ini yang mungkin mengganggu waktu kamu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Emoji ketawa yang banyak di situ. Oke. Aku tunggu
Goodbye.